Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Oke, baik. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas dipersilakan. Ya, Man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman belajar dan berdoa. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Oke, baik. Ibu akan cek kehadiran. Apakah semua hadir hari ini? Hadir dan alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Oke, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, Ibu mengingatkan kembali ya tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Silakan Yuda. Akan tepat waktu. Bu, menyiapkan buku dan alat tulis. Bu, disiplin waktu. Tidak mengikuti masa pembelajaran. Saya Ibu. Menghargai pendapat dengan teman. Ya baik. Ibu harap kesepakatan kelas ini dijalani dengan baik. Oke. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ada pretest awal. Nah, pretest awal ini tentang materi yang akan Ibu bawakan. Nah, ini untuk Ibu mau melihat ya sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan Ibu berikan ya. Oke, Ibu bagi, silakan kerjakan soalnya. Pena, ada. Semua bawa pena ya. Oke. Pena dan buku siap ya, karena itu merupakan kesepakatan kita. Oke. Soalnya ada dua tipe, yaitu PG atau pilihan ganda dan benar salah. Dan benar salah. Oke, waktu Ibu kasih untuk mengerjakan soal 1 menit ya, benar salah dan pilihan ganda silakan dibaca soalnya. Yang PG silakan dipilih salah satu, dan yang benar salah ya. Baca soalnya lalu dilihat kira-kira benar atau salah. Amar, di mana pena? Ada? Ada pena? Ada? Ada tidak? Mau pakai Ibu punya? Oke. Oke, waktu selesai, silakan dikumpulkan soalnya. Oke, sudah ya? Sudah? Sudah ya? Sudah? Oke, sudah, baik, dikumpulkan soalnya. Soalnya dikumpulkan ya. Soalnya dikumpul, baik.
Sudah semua? Oke. Ya, masih? Oke, baik. Sudah kelompok ini? Sudah. Oke. Aymar, Ibu. Benar? Ya, sama-sama. Oke. Oke, baik, sudah ya, Ibu sudah mengecek ya. Nanti ini sebagai acuan awal bagi Ibu ya. Oke, baik. Semua siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Jadikan belajar sebagai petualangan, oke? Mari kita berpetualangan. Oke. Nah, perhatikan gambar di layar. Perhatikan ya. Di layar ini ada 3 gambar yang berbeda. Nah, mungkin di antara kalian tidak asing lagi dengan ketiga gambar di depan layar ini. Ada yang tahu gambar apa ini? Coba ayo. Ya, gambar pertama ada globe, yang kedua peta, yang ketiga atlas. Jadi yang pertama ada globe. Nah, globe ini model tiruan bola bumi yang menggambarkan bentuk bumi sehingga menyerupai bentuk asli ya. Nah, globe ini disebut juga dengan bola bumi. Dan gambar yang kedua ada peta. Nah, peta ini gambaran permukaan bumi yang digambar pada bidang datar dan diperkecil menggunakan skala tertentu. Gambar yang ketiga atlas. Atlas ini adalah kumpulan dari peta-peta dan dijilid menjadi sebuah buku. Nah, ketiga gambar ini memang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu apa? Sebagai penunjuk lokasi suatu tempat. Baik, hari ini kita fokus pembelajarannya satu saja, yaitu tentang peta. Ada yang tahu apa itu peta? Ya. Peta adalah gambaran bumi. Ya, gambaran permukaan bumi. Pada suatu Bidang datar. yang diperkecil dengan menggunakan skala. Ada lagi yang tahu apa itu peta? Ibu, Ya, Salsa silakan. peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar menggunakan skala tertentu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Baik. Ya, Alvaro? Peta digunakan untuk menunjukkan lokasi dan jarak. Ya, lokasi dan jarak. Oke, baik. Nah, itu ya. Terus, ada di antara kalian yang pernah menggunakan aplikasi peta di HP atau di ponsel? Ada? Ya, aplikasi apa yang biasa digunakan? Google Maps. Biasa digunakan untuk apa saja? Melihat suatu lokasi tempat tertentu. Ibu, melihat tempat-tempat wisata. Ada lagi? Bisa di hotel. Ya, misalnya melihat hotel atau misalnya untuk mengunjungi lokasi yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Dia memudahkan kita untuk menunjuk jalan ya. Baik, hari ini tujuan pembelajaran kita tentang materi hari ini yang pertama ya, kalian mampu mengidentifikasi komponen-komponen peta. Dan yang kedua, kalian mampu menentukan lokasi suatu tempat pada peta yang diberikan ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Oke ya? Sudah semangat? Masih semangat? Baik, untuk lebih semangat lagi kita ice breaking dulu ya. Oke. Konsentrasi dimulai. Ya,
Ice breakingnya dipimpin oleh Salsa. Salsa silakan. Teman-teman berdiri lalu kita speaking. Tepuk semangat go boy. Iya. Iya. Baik, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali ya. Oke, baik semuanya fokus ke layar lagi. Kita lanjut dengan materi ya, dengan dua tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini ya. Oke, kembali ke layar. Oke, lihat di layar ya. Kita mulai dengan pengertian Peta. Kita mulai dengan peta ya. Oke, peta merupakan gambaran permukaan bumi yang digambar pada bidang datar dan diperkecil menggunakan skala tertentu. Ibu ulangi, peta adalah gambaran permukaan bumi digambar pada bidang datar dan diperkecil menggunakan skala tertentu. Perhatikan lagi, ilmu yang mempelajari tentang peta disebut dengan kartografi. Sudah? Sedangkan orang atau ahli yang dalam pembuatan peta disebut dengan apa? Disebut dengan kartografer. Bisa? Bisa. Jadi orang yang ahli dalam pembuatan peta disebut dengan apa tadi? Kartografi. Ya, kartografer. Sedangkan ilmu yang mempelajari peta disebut dengan kartografi. Baik. Nah, kalian harus bisa memahami informasi yang ada pada peta. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa memahami informasi yang ada di dalam peta? Caranya dengan mempelajari komponen-komponen yang ada pada peta ya. Oke. Sekarang kita masuk ke komponen-komponen yang ada pada peta ya. Komponen-komponen ini yang nanti akan memudahkan kita mendapatkan informasi dari sebuah peta. Oke? Kita masuk ke komponen-komponen peta. Oke. Nah, perhatikan video yang Ibu putar ini mengenai komponen-komponen pada peta. Bentar ya, bikin dulu. Bentar. Oke, perhatikan ya. Terdiri atas beberapa komponen penyusunnya, seperti judul peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya, seperti judul petu berbanding 10.000. Sebentar ya Ibu ulangi ya. Bentar Ibu ulangi pemutaran videonya biar ada. Orientasi utara, simbol peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya, Perhatikan. seperti judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, Ibu ulangi. Judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia, berupa
pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. 2. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1 berbanding 100.000. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 100.000 cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1 berbanding 10.000. Dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan atau jarak sebenarnya. Skala garis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 5 km di lapangan. 3. Orientasi utara atau penunjuk arah. Biasanya sebuah peta memiliki penunjuk arah, yaitu arah utara. Bentuk penunjuk arah ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. 4. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, butir sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar. Gunung api berbentuk segitiga dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan seperti sungai, danau, dan laut diberi warna biru. Jalan diberi warna merah. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang sampai ke biru gelap. Simbol area biasanya digunakan pada peta berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. 5. Garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Berikutnya, inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Contoh, jika peta utamanya adalah peta Pulau Kalimantan, maka insetnya adalah peta negara Indonesia. Karena
Pulau Kalimantan terletak di negara Indonesia. Ikan ya. 7. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. 8. Sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Oke, baik. Nah, ya, tadi video yang kita nonton bersama ya, yang sudah kita tonton bersama itu merupakan komponen-komponen yang ada dalam sebuah peta. Oke, coba Ibu tanya, apa saja komponen-komponen yang ada pada peta yang tadi baru kita saksikan bersama tadi? Ibu, peta. Judul peta. Oke, sama-sama. Ayo sama-sama. Judul peta yang pertama, terus. Simbol peta. Oke, simbol peta yang ketiga. Oke, ulangi ya satu-satu. Yang pertama, judul peta. Yang kedua, skala peta. Yang ketiga, simbol peta. Oke, yang keempat, warna peta. Yang kelima, Legenda. keenam, ketujuh. Sumber data bermuat. Ya, ada lupa satu, insert ya. Ada insert. Jadi ada 8 komponen-komponen yang ada pada peta. Oke. Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok ya. Ini kelompok audio, ini visual, ini kinestetik ya. Berdasarkan hasil tes ya, tes awal kalian tadi. Oke. Dan Ibu akan bagikan LKPD ya. Nah, di dalam LKPD ini ada petunjuk-petunjuk yang akan kalian kerjakan ya, tentang yang pertama ada yang menentukan komponen-komponen pada peta, dan yang kedua ada yang menentukan lokasi pada suatu tempat. Nanti Ibu berikan peta ya. Oke, Ibu bagi LKPD-nya. Nah, untuk kelompoknya audio Ibu pakai permainan teka-teki ya. Nanti ada teka-teki sudah, nanti kalian tebak kira-kira siapakah saya, siapakah aku, nanti tebak. Oke, nanti dikerjakan dulu. Ini kelompoknya visual yang ini, silakan dikerjakan. Ibu ke kelompoknya ini dulu. Nah, tugas kalian ya adalah lihat LKPD-nya. Di sini ada teka-teki ya, teka-teki yang harus kalian jawab ya. Bisa tentang komponen-komponen peta dan peta. Bisa nanti kalau ini ditanyakan ke Ibu ya. Nah, untuk kelompok visual iya. Nah, kelompok ini ada sebuah peta ini ya. Iya, ada sebuah peta Kota Bantul. Nah, identifikasi kira-kira komponen apa saja yang terdapat dalam komponen-komponen peta yang terdapat dalam peta Kota Kabupaten Bantul ya. Dan ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya, nanti dijawab ya. Silakan berdiskusi dengan teman. Mana kelompok estetik Ibu lihat. Nah, tugas kalian ya menentukan lokasi ya, ini contoh petanya ya, menentukan lokasi yang telah Ibu beri abjad ya. Bisa dengan petanya, nanti tempelkan di sini ya petanya ya. Ya ini. Nah, nanti boleh lihat sumber di sini ya, lokasi-lokasinya ya. Boleh lihat di internet.
atau menggunakan peta di belakang ya. Ibu sediakan peta juga di belakang, boleh. Nah, ini ada lem dan ada gunting. Tugas kalian ya, tugas kalian adalah menentukan lokasi ya pada peta yang telah digambarkan ya. Sudah? Silakan kerja kelompok lalu tempelkan di ya. Oke, silakan kerja samanya ya. Silakan kerjasama ya. Oke. Oke, silakan kerja. Ada kendala bagaimana? Ya, boleh. Boleh lihat di itu, boleh. Ya, betul. Nanti ini teka-tekinya nanti ini nanti dijawab ya. Ini teka-tekinya. Ini teka-tekinya. Nanti kalian jawab ya. Kayak nanti ada satu orang yang ya tugas untuk membaca teka-tekinya, lalu yang lain tebak. Ya, yang lain tebak. Oke, bisa? Bisa ya? Nanti presentasi di depan. Mana? Ya, bisa? Bisa. Ya. Tidak, ya nanti boleh pakai buku, pakai ini bisa, pakai? Boleh? Nanti dilihat di sini lagi boleh? Nanti pakai ini. Nanti dikerjakan di ini ya. Dikerjakan di buku tugas saja ya. Oke. Nah, ini ya. Silakan boleh referensinya. Baik anak-anak ya, waktu yang Ibu berikan untuk kalian menyelesaikan LKPD yaitu 20 menit. Cukup? Ya, Ibu harap kerjasamanya ya. Ya. Mana ada kendala? Aman ya? Ya. Ya, lihat referensi. Oke. Gimana? Bisa? Ya, boleh. Nanti diidentifikasi ini komponennya apa saja ya. Identifikasi. Kira-kira dari Kabupaten Bantul ini komponennya apa saja ya. Silakan dimasukkan dalam tabel ya. Nanti ada pertanyaan juga ya. Kenapa atau bagaimana suatu peta dapat dikatakan baik ya? Mengapa perlu mencantumkan komponen-komponen pada peta ya? Silakan dijawab ya. Bisa? Bisa, Bu. Ya, oke. Ya. Ya, ganti-ganti ya. Nanti teka-teki ya. Nanti kalian ada tugas membaca ganti-gantian. Udah, ganti-ganti lalu ya, ini artinya siapa aku? Ya, misalnya contoh, aku bisa menunjukkan jalan ke kalian. Oh ya, aku adalah peta ya. Begitu contoh ya. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Silakan kerja.
aman? Ya, bisa? Ya, oke. Baik. Ya, oke, sebentar ya, kita menunggu ya. Yang sudah selesai, kita, ya baik. Mana Ibu lihat lagi ya? Ya, Bu. Mana coba. Ya, nah ini masih kurang nih, dilengkapi lagi. Coba perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Coba dilihat lagi kembali dengan teliti ya. Ya, dilihat dengan teliti lagi ya. Ya, mana yang sudah selesai? Coba Ibu cek. Nah ini nih, coba. Mana jawaban? Yang ini ya. Nah, iya dilihat kembali ya. Dilihat kembali. Ya, dilihat kembali ya. Dicek kembali, oke? Sudah, tapi ada beberapa lagi tambah dari LKPD nih. Dilengkapi lagi ya. Mana Ibu lihat yang sudah selesai? Nah, ini. Nama-namanya mana nama? Ya, nama misalnya Ibu kasih contoh. Misalnya ini, misalnya huruf F ini berarti F ini merupakan lokasi Pulau Bali. Bisa? Ya, oke, silakan dikerjakan lagi ya. Oke. Dilihat lagi kembali lembar kerjanya ya, dilihat kembali. Coba diidentifikasi kembali. Ya. Ya, oke, nanti dilihat kembali ya. Dilihat kembali ya. Oke. Ya, seperti itu. Ya. Ya, oke.
Ya. Sini boleh. Sini. Balik. Iya tuh. Sini. Ya. Oke. Ya. Nanti belum ditempel. Kenapa? Rapi ya, biar yang melihat juga bisa pahami atau bisa membaca dan bisa mengetahui lokasi yang kalian tempel ya. Ya, hati-hati dalam menentukan lokasinya ya. Lihat lagi kembali. Boleh dilihat di ini, sudah ada peta ini, boleh dilihat kembali ya. Boleh lihat kembali lokasi-lokasinya, lalu ditempelkan dengan teliti agar yang membaca ya bisa memahami ya peta yang digambarkan dengan baik. Oke. Ya, dilihat kembali kira-kira komponen apa saja yang terdapat dalam peta kota Kabupaten Bantul. Dilihat lagi. Oke. Nah, kelompok ini teka-teki ya. Teka-teki tentang komponen pada peta. Oke, waktu kita 5 menit lagi ya. 5 menit lagi dicek kembali lembar kerjanya ya. Oke, silakan dicek kembali. Dicek kembali lembar kerjanya, waktu tersisa 15 menit. Atau ada kesulitan dalam menjawab? Ada? Tidak. Alhamdulillah ya. Bisa ya? Oke. Oke, baik. Oke ya, selesai ya? Selesai. Presentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Oke? Oke, jadi masing-masing kelompok siap dengan dia punya hasil presentasi. Oke? Oke. Coba kita sebelum presentasi mau breaking dulu? Boleh? Oke, mari kita breaking dulu. Silakan berdiri, dipimpin oleh Salsa ya sebelum presentasi. Oke? Ya. Oke, teman-teman semua berdiri. 1, 2, dan 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, satu kali lagi. Baik, oke, 1, 2, dan 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Tepuk tangannya.
Oke. Masih semangat? Konsentrasi. Baik, Ibu persilakan untuk kelompok satu. Oke, kelompok satu Ibu persilakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya. Di sini deh, jangan sila. Ya, sila agak sila ya, boleh di situ ya. Ya, maju. Ya, oke ya. Sila. Baik, Ibu kasih ini sedikit. Sedikit ya. Boleh? Bisa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari perwakilan kelompok satu ingin mempresentasikan hasil susu kami kepada rekan-rekan dipersilakan. 1. Identifikasi komponen peta yang terdapat dalam peta Kabupaten Bandung. 2. Tulis hasil identifikasi kalian mengenai komponen Boleh peta diperbesar sedikit yang ya. terdapat dalam peta Kabupaten Bandung pada tabel berikut. Ya, suaranya mungkin diperbesar sedikit ya. Oke. Komponen peta yaitu 1. Judul peta, 2. Skala peta, 3. Legenda, 4. Inset, Oke. Baik. 5. Warna peta, 6. Orientasi, 7. Sumber pembuatan peta. Menurut kelompok kami, bagaimana suatu peta dikatakan baik? Suara tegar besarkan sedikit. Menyajikan informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Harus relevan dengan tujuan pengguna. Misalnya, peta wisata Perhatikan harus di depan. mencantumkan nama tempat-tempat wisata dan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna. 4. Mengapa dalam Suara peta keras. perlu mencantumkan komponen peta? Agar dapat memahami informasi yang terkandung di dalamnya. Tanpa komponen peta, peta akan menjadi gambar yang membingungkan dan tidak benar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apakah kelompok 2 dan 3 ingin bertanya? Ada? Saya Ya, silakan. kenalkan, nama saya Intan Buki, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa fungsi dari warna peta? Ya, fungsi dari warna peta. Silakan. Boleh ambil bukunya, boleh dilihat kembali, lihat lagi kira-kira apa. Ibu ambil. Kan boleh dilihat ini, boleh dibantu. Ya. Warna peta menggambarkan penampakan yang ada di peta. Berikut merupakan warna yang bisa digunakan untuk menggambarkan berbagai penampakan dalam peta. Biru menggambarkan perairan dan daerah tinggi. Kuning menggambarkan gunung, dataran tinggi, vegetasi yang kering. Hijau menggambarkan hutan, dataran rendah, dan vegetasi. Coklat menggambarkan daerah perbukitan dan kontur. Merah menggambarkan gunung api, kota, jalan, dan protokol. Hitam menggambarkan batas wilayah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Ibu persilakan kelompok untuk bertanya ke teman-temannya. Yuda, silakan. Ya, silakan.
Ada? Kelompok yang mau bertanya ada? Apakah materi yang disampaikan jelas oleh kelompok 1? Jelas. Jelas? Oke. Ya. Jelas ya? Baik. Oke, Ibu persilakan ketua kelompok untuk mengambil alih kembali kelompoknya. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu. Oke, yang berikut kelompok 2. Kelompok 2 siap? Siap. Ya, harus siap dan harus bisa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memainkan sebuah teka-teki. Di sini kami akan memainkan teka-teki dengan berjudul komponen-komponen peta. Soal teka-teki yang pertama. 1. Aku bisa menunjukkan jalan menuju harta karun dan aku bisa memberitahumu kamu arah utara, selatan, timur, dan barat. Siapakah aku? Ya, mundur. Oke, mundur. Lanjut. 2. Aku menunjukkan arah utara, selatan, timur, dan barat. Siapakah aku? Orientasi. Ya, orientasi utara. Ya, betul. Lanjut. 3. Aku memberitahu jarak sebenarnya pada peta. Siapakah aku? Pada peta. Ya. Aku menjelaskan simbol-simbol pada peta. Siapakah aku? Aku adalah guru yang menjelaskan isi peta. Siapakah aku? Guru peta. Aku adalah warna yang biasa digunakan untuk menggambarkan berbagai penampakan. Siapakah aku? Warna peta. 7. Aku bisa memperlihatkan letak suatu tempat. Aku merupakan fungsi dari peta. 8. Menampilkan bentuk muka bumi. Aku merupakan fungsi dari peta. 9. Aku bisa menyajikan data mengenai potensi suatu daerah. Aku merupakan fungsi dari peta. 10. Bagaimana cara kita menemukan informasi pada peta? Untuk membedakan berbagai dan memudahkan dalam menunjukkan ketinggian dan topografi. Betul? Ya, mungkin teman-teman yang lain bantu. Tolong dibantu teman-teman yang lain. Apa? Bagaimana kita mau mengetahui ya informasi yang ada dalam peta? Apa ya? Komponen peta. Dengan mengetahui komponen pada peta. Ulangi lagi jawabannya. Dengan mengetahui Komponen peta. iya. Jadi bagaimana kita mau mengetahui informasi yang terdapat dalam sebuah peta? Maka kita harus bisa mengetahui komponen-komponen yang ada pada suatu peta. Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, beri aplaus lagi untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2.
Tutup. Sekian dan kami wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2 duduk. Nah, sekarang kita ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini mereka akan menunjukkan lokasi ya, lokasi pada sebuah peta yang telah disediakan. Oke, kepada kelompok 3 dipersilakan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sebelah sini. Sebelah sini. Boleh ditempel selotipnya. Ya, ditempel. Ya, tempel terlebih dahulu. Ya, satu lagi di tengah. Ya, lagi satu ujung. Iya. Iya, ibu di sini ya. Biar ibu lagi bisa ini. Ya, baik. Coba ya teman-teman yang lain tolong diperhatikan ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami kepada ketua dan teman-teman yang bersedia. Baik teman-teman, di sini kami akan memperlihatkan lokasi-lokasi atau pulau yang Tergambar dan peta Indonesia ya. kita mulai dengan teman kita dulu. Ya, mulai satu orang. Baik teman-teman, di sini adalah lokasi Pulau Papua. Oke. Baik teman-teman, di sini adalah lokasi Pulau Bali. Oke. Baik teman-teman, ini adalah lokasi Pulau Jawa. Oke. Baik teman-teman, ini adalah lokasi Pulau Kalimantan. Oke. Baik teman-teman, ini adalah lokasi Nusa Tenggara Timur. Oke. Baik teman-teman, ini adalah lokasi Sumatera. Pulau Sumatera ya. Iya. Dan di sini ada Pulau Sulawesi. Oke, Pulau Sulawesi. Di sini juga ada lokasi Pulau Maluku. Ya, lokasi Pulau Maluku. Apakah semua lokasi sudah ditentukan? Ya, apa itu? Lokasi apa lagi? Ini adalah lokasi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Ya, ya betul ya, Nusa Tenggara Timur. Terus satu lagi? Dan ini adalah Nusa Tenggara Barat. Ya, dan oke, baik ya. Betul ya? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan ketua kelompok. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yuda. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Iya. Bagaimana cara mengetahui informasi di dalam peta? Informasi di dalam peta.
Ya, pertanyaan yang memahami komponen-komponen pada peta. ya, pertanyaan itu juga telah ditanyakan oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya. Intinya jika kita mau mengetahui informasi yang tergambar dalam peta, kita harus bisa mengetahui apa tadi komponen yang ada pada peta ya. Oke, ada lagi satu lagi boleh? Tidak ada lagi pertanyaan? Jelas? Jelas. Baik, kalau begitu Ibu persilakan untuk kelompok tutup untuk menutup diskusi. Itu saja hasil presentasi kami. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, tolong dibantu buka hasilnya. Pelan-pelan saja, jangan sampai sobek. Ya. Oke, sudah selesai? Selesai, Ibu. Nah, jadi sudah bisa menentukan lokasi ya? Sudah bisa. Oke. Baik ya. Presentasi dari masing-masing kelompok sudah ya, dan presentasinya tiap-tiap kelompok sangat bagus ya, dan dapat menyelesaikan LKPD-nya dengan baik ya. Beri semangat lagi, tepuk tangan lagi ya. Oke. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa? Ya, silakan. Ya. Peta dan komponen peta. Apa saja? Peta merupakan gambar permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar menggunakan skala tertentu. Ya, apalagi? Ya, Nilma silakan. Komponen-komponen peta yaitu sudut peta, skala peta, legenda, simbol peta, dan orientasi. Ada lagi? Ada, Ibu. Ya. Warna peta, Ya. Simbol ya. simbol peta, dan sumber tentang pembuatan. Ya. Ada lagi? Ya, Alvaro silakan. Ya, baik ya. Jadi baik. Jadi materi kita hari ini ya tentang peta ya. Peta yaitu gambaran permukaan bumi ya, digambar pada bidang datar ya. Contoh kayak yang dipresentasikan oleh kelompok 3 tadi ya, digambar pada bidang datar. Terus diperkecil menggunakan skala. Lalu lagi bagaimana kita mau mengetahui informasi pada peta, yaitu dengan mengetahui komponen-komponen yang ada pada peta, yang ada 8 tadi ya, yaitu ada judul, apalagi ada skala, ada apa lagi? Ada simbol, ada apa lagi? Ada warna, ada apa lagi? Ada legenda, ada orientasi, dan inset, dan yang terakhir sumber dan tahun pembuatan pada peta. Oke, mungkin dari materi ini ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini tentang peta? Ada yang mau bertanya? Iya. Skala. Ya? Bagaimana cara menentukan skala pada suatu peta? Nah, oke, baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Bagaimana kita mengetahui
menentukan skala pada suatu peta, yaitu ada rumusnya. Skala kita bagi ya dengan jarak di peta, kita bagi dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Itu cara kita menentukan skala pada suatu peta. Caranya bagaimana? Jarak yang ada di peta kita bagi dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Maka kita akan mendapatkan atau menentukan skala. Ada lagi? Semua sudah paham tentang materi hari ini? Baik, Ibu ada post-test ya, Ibu ada post-test untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian atau dalam memahami materi pada hari ini ya. Sudah siap untuk mengikuti post-test? Baik, Ibu bagi ya post-testnya. Ya, pena, kerompoknya dikesinikan dulu. Mari, kerompoknya Ibu bantu angkat. Iya. Iya, ya, sebentar. Sebentar ya. Oke. Bukunya ditutup. Ya, bukunya ditutup. Bukunya ditutup. Sudah semua dapat soal? Oke, waktu dalam mengerjakan post-test yaitu 3 menit. Ya, baik. Apakah terlalu cepat ya? Baik, kalau terlalu cepat 15 menit. Karena 7 soal, baik. Iya, ya terlalu cepat ya Ibu ya, terlalu cepat, baik. Ibu berikan waktu 15 menit dalam mengerjakan post-test, oke? Oke, Bu. Karena di sini terdiri dari 7 soal ya. 7 soal itu terdapat pilihan ganda dan benar salah ya. Jadi waktu untuk mengerjakannya 15 menit dengan jumlah soal 7 soal. Ya, baik. Iya, baik. Ya, baik. Iya. Ya. Oke, silakan kerja. Silakan kerja ya. Oke, silakan kerja. 15 menit dibaca dengan teliti. Kerjanya jangan buru-buru karena Ibu kasih waktu 15 menit ya. Oke. Ya. Oh iya ya? Belum ini ya? Ya. Kan? Oh. Yang ini sudah. Ibu. Ini kenapa taruh situ? Silakan kerja, silakan diisi. Ya. Ya, tuh. Bukunya ditutup, bukunya ditutup. Iya. Oke.
Soalnya dijawab masing-masing ya. Kerjakan masing-masing. Ya. Kerja jangan buru-buru, nanti jika Ibu bilang selesai baru dikumpulkan ya. Ya, kerjakan jangan buru-buru. Baca soal dengan baik ya. Diteliti lagi soalnya ya. Oh iya, soalnya tentang ini yang barusan tadi kita pelajari ya. Ya. Pelan-pelan saja dalam mengerjakan soal, jangan terburu-buru. Waktu Ibu kasih 15 menit. Oke, dah. Nanti masih ada waktu ya. Kerjakan lagi, masih ada waktu. Masih ada waktu, soalnya dilihat lagi ya. Faro duduknya rapi, duduk ya. Jangan ada kerjasama ya. Diisi ya, sebentar. Diisi ya, baca soalnya dengan baik, baca soalnya ya. Baca soal ada waktu. Silakan diisi. Gimana? Ya, dilihat lagi, dilihat kembali jawabannya, dilihat kembali. Baik. Oke, ya. Kerja santai saja ya. Ada kendala? Tidak ada ya? Ya, bisa ya? Oke, bisa.
Fokus ke soal ya, fokus ke soal masing-masing. Fokus ke soal masing-masing ya. Baik, sudah selesai semua? Ya, karena waktu sudah menunjukkan 15 menit. Ya, oke? Kumpul? Kumpul? Ya, kumpul. Ya. Dikumpulkan dulu. Bu, ayah. Baik. Oke. Baik ya. Oke, sudah post-testnya sudah selesai. Baik, Ibu lihat kembali ya. Cek dulu. Oke. Salsa oke ya. Ada peningkatan ya dari post-test, dari pretest. Ya. Baik. Ini Najwa ya, Najwa, Fadil, ya, ada peningkatan ya, iya, oke, ya. Tegar. Baik, post-testnya. Oke. Ineng? Ya. Ya. Ada kemajuan ya dari hasil post-testnya. Rangga? Iya. Iya, baik ya. Dari hasil post-test ini ya, alhamdulillah sudah ada perbedaan ya, ada perbedaan yang signifikan ya antara pretest dengan post-test tadi ya. Oke. Baik, Ibu ada pertanyaan ya. Ya, pertanyaan untuk kalian ya. Apakah materi hari ini ya kalian bisa pahami dengan baik? Bisa ya, Bu. Bisa? Bisa. Ya, terlihat dengan hasil post-testnya. Ya, lalu berikut apakah ada dari materi hari ini yang belum kalian pahami? Tidak ada ya? Ya, semua paham ya? Ya. Nah, bagaimana kalian meminta tolong kepada siapa jika tidak memahami materi ini atau memahami materi ini? Ya. Kepada ibu guru atau teman yang sudah lebih memahami. Ya, jika kalian meminta tolong ya untuk memahami materi hari ini, kalian bisa meminta teman ya untuk membantu yang teman yang sudah lebih paham dan kepada ibu guru. Ya. Oke. Baik, kita breaking satu kali lagi ya. Ya. Kepada Salsa dipersilahkan.
Oke, satu pertanyaan lagi sebelum ice breaking. Apakah materi hari ini menyenangkan? Baik, mari kita ice breaking dipimpin oleh Salsa. Iya. Iya. Semuanya boleh berdiri. Yang energik, yang semangat ya. Ya? Bisa? Bisa. Oke, konsentrasi. Oke, mulai. Tepuk semangat kawan. Oke, baik. Sekali lagi. Baik, sekali lagi. 1, 2, dan 3. Tepuk semangat kawan. Lagi, satu lagi. Satu lagi. Oke. 1, 2, dan 3. Mulai. Baik, bagaimana kalau kita satu kali lagi tapi Marina menari di atas menara. Baik, di atas menara Marina menari. Oke, lanjut. 1, 2, dan 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Oke, lagi satu kali lagi. 1, 2, dan 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, tepuk tangan. Baik ya, semua sudah paham tentang materi hari ini. Ya, Ibu mau mengingatkan kembali ya, bahwa materi Ibu akan ingatkan materi yang akan kita pelajari berikutnya ya. Materi yang akan kita pelajari berikutnya itu ya tentang sosialisasi ya. Oke. Ini materi untuk pertemuan berikut. Ya, tentang apa? Sosialisasi ya. Ibu harap kalian pulang, kalian buka buku, lihat materi untuk pertemuan berikut yang telah Ibu sampaikan ya. Karena seperti biasa, Ibu akan melakukan pretest atau tes awal terlebih dahulu tentang materi berikutnya yang akan kita pelajari ya. Bisa? Bisa ya, Ibu harap materi berikut ya dipelajari ya. Boleh dilihat di buku dan di internet. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silahkan. Mari kita tutup pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih anak-anak ya untuk hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Tepuk tangan. Baik ya, Ibu siap-siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.